Tadi kita ngomonginnya semuanya sifatnya kesenangan nih. Pernah mengalami tantangan gak sih Mas saat sebagai seorang sport enthusiast, sebagai seorang PT gitu ya, personal trainer, dalam saat berinteraksi gitu ya. atau mengajar gitu? Pastinya ya, karena kan kita akan menghadapi banyak klien atau member yang secara karakter pasti berbeda-beda gitu. Ada yang memang mudah untuk diajak kerjasama gitu ya, ada yang agak sulit lah kalau kita bilang ya sebenarnya. Tapi itulah yang menjadi tantangan sebenarnya, bagaimana kita menggunakan skill kita, khususnya ketika, nah ini juga yang saya bilang, karena saya berpengalaman di bidang HR gitu ya, yang udah biasa ngurusin orang gitu, jadinya nggak terlalu berbeda jauh gitu ketika kita harus menghadapi seorang member atau klien gitu. Jadinya, kalau saya bilang, bisa dibilang jadi ilmu HR-nya dipakai juga nih. Bisa diaplikasiin gitu ya Mas ya. Betul sekali gitu. Kadang-kadang tuh mereka juga nggak hanya datang hanya untuk latihan sebenarnya. Kadang-kadang tuh mereka pengen cerita. Itu yang mungkin kadang-kadang mungkin kita belum pernah notice ya sebenarnya sebagai seorang personal trainer gitu. Mereka tuh sebenarnya datang itu untuk memang olahraga udah pasti lah ya, masih olahraga lah ya. Tapi sebenarnya ada hal lain yang membuat kita bisa engage gitu dengan member kita itu ya, salah satunya adalah communication-nya gitu. Itu yang bagaimana, makanya tadi saya bilang itu sangat menantang sekali, bagaimana kita tadinya mungkin ya kan ada pepatah kan, nggak kenal maka nggak sayang gitu ya Mbak ya. Jadi kadang-kadang kan pas di awal nih, siapa sih nih kok begini gitu kan misalkan ya. Tapi ternyata pas udah beberapa sesi, malah akrab gitu, malah asik gitu kan. Terus akhirnya terus gitu jadinya. Nah, jadi memang ada building trust-nya dulu ya Mas ya, ada building fase building trust dulu. Kemudian dengan keahlian Mas Feli dalam men-set, kayaknya saya lihat interpersonal skill-nya Mas Feli juga bagus. Jadi saat engage dengan klien gitu ya, dengan apa tadi disebutnya member juga bisa dapet gitu ya. Sampai akhirnya bisa jadi selain badan mereka fit juga mungkin jadi ada bisa sedikit curcol sedikit gitu ya Mas ya. Bisa dibilang banyak juga sih. Tapi itu yang serunya malahan kan. Jadi ya kita bisa ngobrol macam-macam gitu. Kadang juga bisa ngobrolin karirnya mereka gitu kan. Kadang bisa ngobrolin keluarga, ngobrolin passionnya mereka, motivasi mereka gitu ya, harapan-harapan mereka ke depannya mau bagaimana, itu bisa. Itu yang membuat saya makanya senang sekali dengan aktivitas yang saya lakukan saat ini gitu. Dan lebih mudah juga mengarahkan mereka untuk bisa memiliki lifestyle yang lebih sehat. Betul mungkin sekali. Ya Mas, karena mereka nyaman gitu ya saat engage dengan Mas Ferly ya. Jadi saat melakukan exercise juga nggak beban atau mungkin nggak males gitu ya Mas ya. Biasanya kan seorang PT itu masih ngingetin membernya kan, ayo jangan lupa latihan. Jangan-jangan nih membernya Mas Ferly udah otomatis datang terus gitu ya Mas ya. Saking mostly udah begitu sih. Jadi memang mereka udah secara sadar ya, kemudian juga secara happy lah gitu ya untuk datang ke tempat kita itu dengan ya udah tahu gitu bahwa mereka akan melakukan gerakan-gerakan yang maksudnya ya udah kasih apa juga ayo lah gitu kan. Biasanya durasi latihan itu berapa lama Mas Ferry? Kalau di tempat saya itu 1 jam sampai 1,5 jam, tapi biasanya bisa ngaret juga gitu ya, mungkin karena banyak ngobrol. Banyak curcolnya di tengah-tengah ya Mas ya. Biasanya sih saya akan lihat juga ya, kalau misalkan ada sesi berikutnya ya pasti saya akan cut juga, tapi dengan cara yang terus ya, maksudnya cara yang baik. Tapi kalau misalkan nggak ada ya saya juga mengalir aja